strukturnya itu besar, kemudian plus computationnya juga cepat, maka menghasilkan apa yang disebut dengan ininya deep learning. Deep learning strukturnya sama, tetapi dia dilatih dengan data yang besar dan ininya sama, ininya banyak, layernya banyak. Deep learning, atau ada yang menyebutkan dengan deep neural network. Deep neural network ya. Nah, ini strukturnya banyak ya. Jadi ada yang ini bentuknya seperti ini ya, dense ya, dense atau full connected, jadi semuanya terhubung. Ada yang untuk image itu kita mengenal istilah dua dimensi. Jadi setiap bobotnya ini adalah dua dimensi. Maka ada yang disebut dengan struktur convolutional neural network. Ya, CNN. Ini digunakan untuk image ya. Kemudian ada struktur recurrent, RNN. Itu ada input yang ditahan di sini yang digunakan seperti setiap node itu memiliki memori. Misalnya untuk RNN itu misalnya untuk text mining. Misalnya untuk text mining. Misalnya untuk summarization gitu ya. Jadi kalau ada teks itu keywordnya apa yang ada di teks itu gitu ya, secara otomatis dengan machine learning itu pakai RNN. Dan masih banyak lagi strukturnya, tetapi prinsipnya sama, ada layer input, kemudian ada hidden layer, kemudian ada layer output. Nah, bentuk dari hidden layer inilah, input layer, hidden layer, dan output layer inilah yang menentukan apakah dia termasuk termasuk dense, convolutional, dan RNN. Ini cukup seru karena untuk setiap problem itu kita mungkin menggunakan hal yang berbeda. Kemudian berkembang lagi kalau di CN, yang termasuk cepat itu adalah di image ya, image classification. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah ImageNet ya, kalau Anda searching di internet itu pasti banyak, dengan mudah Anda akan menemukan. Jadi ImageNet itu ada seorang penggiat machine learning atau profesor dari Stanford, itu dia melakukan challenge gitu. Ada jutaan image yang ada 1000 kelas, kurang lebih 1000 kelas ya, atau 1000 jenis. Jadi dari image itu harus membuat suatu algoritma yang bisa menyebutkan kalau misalnya ini dimasukkan gambar kuda, maka dia akan menyebutkan, melabeli itu sebagai kuda. Kalau ini gambar bunga, maka dia akan menyebutkan sebagai bunga, begitu ya. Ini lomba yang setiap tahun itu ada pemenangnya, dan strukturnya itu hampir semuanya menggunakan CNN. CNN-nya ada macam-macam. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya ada VGG-net ya, VGG-net, kemudian ada MobileNet, kemudian ada apa lagi? Fatur mengikuti apa yang Anda pakai? VGG-net, MobileNet, kemudian mungkin ResNet gitu ya, ResNet dan lain-lain. Itu adalah nama pemenang-pemenangnya. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk keperluan kita mengklasifikasi image. Jadi kalau misalnya kita ini di training dengan ImageNet, tapi strukturnya itu kita bisa pakai misalnya untuk melakukan klasifikasi. Kita ingin mengklasifikasikan misalnya penyakit kulit itu, kita memiliki image, kita lakukan itu dengan ini yang dimanfaatkan untuk yang disebut dengan transfer learning. Ya nanti ya kalau saya diberi kesempatan untuk mengajar metode penelitian, kita bahas lebih lanjut tentang CNN dan transfer learning. Oke.
Oke, demikian ada perspektif yang ingin saya berikan. Ada pertanyaan? Kemudian Ini baru Pak, lagi. Nah, CNN itu belum berakhir ya, sebelum saya lupa ya. Nah, CNN itu sekarang di challenge ya. Ini masih hangat ya, masih hangat. Jadi 1-2 tahun ini ada struktur yang disebut dengan transformer. Transformer. Ya, transformer itu mula-mula untuk ini untuk teks. Tapi katanya bisa juga lebih bagus dari ini, CNN ini. Nah, saya harapkan nanti Anda selain nanti ya kalau tesis itu kan harus cukup baru ya biar gampang publikasinya, Anda bisa mendalami ya CNN, DNN dan transformer ini. Anda kan yang sudah saya tunjukkan parts-nya, kalau yang tadi yang ini caranya bagaimana itu sudah bisa ya. Ini harus dicoba dulu, tetapi Anda juga harus sampai nantinya itu bisa membuat model dalam deep learning atau CNN. Nah, ini kalau Anda menggunakan tools yang disediakan oleh misalnya Python atau Google, itu ada tools yang memudahkan Anda untuk deploy ya. Misalnya ada, kalau Anda menggunakan TensorFlow itu ada TensorFlow Lite yang bisa jalan, TensorFlow Lite ya, kalau nggak salah ya, TensorFlow Lite yang bisa Anda bisa membuat model seperti yang kita pakai selama ini, kemudian mendevelop modelnya untuk aplikasi handphone misalnya dengan yang bisa framework yang bisa buat HP, bisa buat desktop, itu apa namanya ya? Yang akhir-akhir ini agak booming, saya lupa namanya apa ya, ada yang tahu? Framework Flutter mungkin, Pak? Ya Flutter. Anda bisa cek di Flutter. Itu menyediakan ini ya, TensorFlow Lite ya. Jadi kalau Anda bisa ngoprek dari sekarang ya Flutter ini, biar nanti kalau Anda dalam rangka studi ini Anda sudah sampai ke ke tesis, itu Anda bukan hanya bisa jadi Anda bisa lengkap, baik mempropose metodenya, kemudian menampilkan performanya dan membuat contoh aplikasinya ya. Jadi yang namanya ilmu komputer itu adalah studi yang terkait dengan memecahkan permasalahan di bidang komputer ya. Jadi akan sangat baik kalau Anda bisa sampai ke develop aplikasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tergambar ya? Jadi kelas-kelasnya itu. Pak, itu tadi Flutter Pak ya? Iya. Flutter. Ya. Jadi saya sering ini yang pakai maaf Pak, yang kalau saya dengar Flutter yang di kepala saya ada itu yang setahunya bahasanya Dart gitu. Kalau ini ya? saya belum pernah ngoprek ya, jadi bisa silakan nanti dikembangkan sendiri. Saya tidak pernah mengajari, sampai sekarang saya tidak pernah mengajari cara bikin aplikasinya gimana, tapi hampir semua mahasiswa saya itu bisa bikin ya, ngoprek sendiri. Anda bisa lah mengembangkan sendiri. Parts-nya kan seperti itu, jadi di itu juga bisa ya, pakai WK itu juga bisa. Anda bisa pakai Java gitu ya. Jadi model di WK itu Anda anggap sebagai objek di Java gitu. Anda bisa juga bikin. Anda juga mahasiswa bimbingan saya yang pernah bikin pakai WK gitu ya, bikin aplikasi mobile. Itu gimmick aja ya, bukan bukan yang utama. Yang utama adalah Anda bisa mengembangkan model dan yang memiliki nilai kebaruan atau novelty, bukan hanya kelas Anda ya, kelas S2 itu harus memiliki sesuatu yang scientifically proven, itu merupakan kontribusi Anda gitu ya. Jadi kalau utak-utik bikin, nanti lama-lama itu juga akan semakin banyak yang menguasai itu ya, tetapi Anda harus tahu flow-nya, mengembangkan dirinya seperti apa. Yang paling penting itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan kalau ini karena saya cukup kita belajar cukup banyak, meskipun mungkin agak terlalu banyak enggak ya? Saya nggak tahu, cuma nanti kita bisa lanjutkan kalau di kuliah lagi, kita ketemu lagi ya, di semester depan kita bisa lanjutkan sampai ke
bagaimana mengembangkan aplikasinya. Mungkin dalam pertemuan yang singkat gitu ya, 1 kali pertemuan itu dikasih contoh. Oke. Waktunya udah habis ya, kita lanjutkan sedikit ya. Saya ingin jadi itu adalah abstraksinya. Nah, bagaimana menerjemahkannya dalam program? Jadi seperti ini. Jadi ini adalah modelnya itu di sini. Jadi maksud ini adalah model yang sekuensial. Sekuensial itu maksudnya dari setiap baris ini itu adalah layer, didefinisikan layer. Jadi di sini kita lihat layernya dense. Dense itu maksudnya, jadi ini ada berapa layer ini? Bisa Anda hitung modelnya ada berapa layer? 1, 2, 3. Ini ada 3 layer. Ya, ada 3 layer ya. Jadi ada 3 layer di sini. Paham nggak sampai di sini? Cukup paham, Pak. Ya. Oke, jadi di sini yang penting adalah di sini yang penting di sini adalah Anda tahu cara bacanya bagaimana. Ini jadi bisa membayangkan di kepala Anda ini itu mewakili yang mana gitu. Itu harus ini ya, bukan hanya ngeran ini berhasil terus ini maksudnya apa nggak ngerti dan cara memodifikasinya apa Anda harus ngerti. Ini pertama ini ada 3 layer. Jadi kalau kita gambarkan ini akan ada 3 layer. Jadi ada layer 1, layer 2, dan ada layer yang ketiga. Ini ya. 1, layer 1, layer 2, layer 3. Kemudian kita balik lagi. Di sini ada 12 yang di depan ini menunjukkan jumlah node-nya. Jadi di sini ada 12. Ada 12. Lihat. Mana bro? Jadi di sini ada 12 node. Kalau kita lihat di sini akan ada kita dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, cukup enggak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ada 12. Kemudian ini ada 12. Inputnya ada 8. Jadi input dimension itu sebenarnya adalah jumlah atribut. Jumlah atribut ya. Jadi kalau misalnya Anda bekerja, ini jumlah atributnya. Jumlah atribut inputnya ada berapa? Jadi kan ini datanya Pima Indian Diabetes ya. Pima Indian Diabetes itu memiliki 8 atribut input. Ini adalah 8. Jadi di sini ada 8. Tapi di sini bisa diikuti. Jadi inputnya, input atribut, di sini ada input, itu ada 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ini adalah input. Sampai di sini bisa diikuti. Maksudnya apa ini? Paham nggak? Input itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya kembali ke Wika, masih kebuka ya. Kita visualisasi di sini. Kita buka diabetes ya. Ya masih share screen nggak? Iya. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Jadi di sini ada 8. Ada 8. Maksudnya ini nih. Press, plus, press, skip,
bikin insulin, MAS, PADI, AIDS itu masuk ke sini. Jadi nilai-nilai ini itu akan masuk ke sini. Satu, ini misalnya PRED, apa tadi, AIDS dan lain-lain ya, BMI dan lain-lain sampai di sini itu ada 8. Itu masuk ke sini nilainya. Nilai yang mana? Nilai yang ada di sini. Nilai yang kalau kita lihat nilai yang di sini ya. Jadi nilai PREG itu masuk ke node yang pertama. Kemudian nilai plus itu masuk ke nilai. Setiap instan itu masuk di sini. Jadi ini adalah saluran untuk setiap ini. Jadi ini ya. Jadi ini dari 1 sampai 8. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini kan semuanya numerik ya. Jadi pertama Anda harus mengubah ke numerik atau angka atau nominal ya. Kalau kategori Anda ubah ke nominal. Oke? Paham? Nah, kemudian yang terjadi adalah ini, semua ini disebutkan di sini dance. Di sini disebutkan ininya itu dance. Dance itu maksudnya apa? Maksudnya setiap node itu terhubung ke node yang lain. Jadi ini terhubung ke sini. Terhubung ke sini. Terhubung ke sini. Dan seterusnya. Sampai ke sini. Aduh, sorry. Ini juga terhubung ke node yang lain. Ini. Dan seterusnya. Gambarnya rumit ya. Ini juga ya, sampai di sini. Paham nggak? Terhubung. Sampai di sini terhubung ini paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, di garis ini itu ada bobot. Jadi ini misalnya bobotnya adalah W, node yang pertama di garis yang ini ke sini. Kalau yang ini W dari 1 ke 2. Ini W bobot dari 1 ke 12 misalnya. Ini W dari 2 ke 1. Ini seterusnya ya. Nah, di sini apa yang operasi yang ada di sini ya? Ini di sini ya. Operasi yang ada di sini itu yang pertama adalah tadi ya, X1 input ya, tadi ya, X1 sampai X8. Itu kan masing-masing dikalikan ya. Jadi X1 kali yang terjadi di sini ya, W11 tambah X yang di sini ya, yang di sini itu X2 kali W berapa? 1, 2 dan seterusnya. Dijumlahkan. Hasil perkalian antara bobot ini dengan input. Sampai di sini paham? Ini dijumlahkan ya sampai X8 kalikan W berapa? W81 gitu. Dari node 8 ke node 1. 81. Ya. Paham ya? Nah, jumlahnya ini itu masuk ke activation function. Masuk ke activation function. Masuk ke activation function. Activation function-nya apa? Ada di sini. Activation function-nya ReLU. ReLU itu seperti apa? Kita search ya. ReLU. Activation function.
Nah, seperti ini ya. Rectified linear unit. Rectified linear unit. Kita set aja ke gambarnya. Ini ya. Value itu seperti ini. Jadi kalau negatif, maka dia outputnya akan 0. Kalau positif, maka outputnya akan sama dengan itu. Seperti ini. Jadi dari hasil yang keluar dari node ini, keluarannya, yang keluar dari sini, itu adalah sesuai dengan fungsi relu yang tadi. Ini ya. Jadi kalau nilainya positif, maka akan sama dengan nilai itu. Begitu juga dengan yang lain, semuanya dikalikan dengan seperti ini. Nah, X ini adalah input, sedangkan W ini adalah parameter yang dihasilkan oleh model kita. Anda bisa bayangkan, ini baru sekian node-nya itu sudah, kalau kita gambarkan sudah rumit ya. Tetapi operasinya seperti ini, masuk ke ini, keluarannya adalah sesuai dengan ini. Inputnya berapa, outputnya seperti ini. Sampai di sini paham? Oke? Paham? Kok nggak ada suara? Sedikit paham, Pak. Ya. Nanti dibanyakin sendiri ya. Oke. Ini ya. Ini layer yang pertama. Jadi seperti itu. Kernel initializer itu untuk ini ada macam-macam. Ini Anda bisa set di situ, tetapi ini adalah untuk ngeset harga awal dari W-nya tadi. W-nya berapa? Ngeset awalnya berapa? Activation function-nya relu itu ngeset yang tadi. Kemudian di layer yang kedua itu dance 8, kernel initializer-nya uniform, activation-nya relu. Jadi yang tadi menjadi 8. Di sini ada 8. Di sini ada 8 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap ini tadi hasil keluar dari sini itu ini lagi ke sini. Kan dance ya. Dance pasti di sini sampai ke sini. Gitu dengan ini. Jadi dari 12 ke 8 dan seterusnya sampai sini. Operasinya sama. Jadi dikalikan di sini ada bobot, ini ya. Saya nggak tahu notasinya apa sebaiknya ya, biar nggak bingung. Saya bedakan aja ya warnanya. Ini W1 misalnya W2 dan seterusnya. Dijumlahkan, kemudian masuk ke activation function. Activation function-nya apa tadi? Activation function-nya relu, maka output-nya itu akan seperti tadi ya. Output-nya relu. Jadi output-nya itu akan seperti ini. Ini sama ya seperti tadi ya, dijumlahkan. Output-nya akan seperti ini. Jadi kalau negatif maka 0, kalau positif maka sesuai dengan nilai itu. Output di sini. Kemudian sampai layer 2 ya. Layer 3 itu dance 1 ya. Outputnya 1. Kemudian activation function-nya sigmoid. Ininya dance 1 sigmoid. Maka di sini kita lihat ini hanya ada satu layer yang terakhir. Satu di sini. Dari sini semuanya pada ke sini. Oke ya, di sini juga ada bobot W. Nah, di sini kita cek. Di sini activation function-nya itu sigmoid. Sigmoid. Oke,
Oke, activation function sigmoid itu seperti ini. Jadi kalau jumlahnya ada berapa? Jadi ininya seperti ini. 1/1 plus E pangkat min X. Ini ya, sigmoid. Jadi nanti bisa dilihat outputnya adalah sesuai dengan ini di sini. Jadi kita akan melihat apakah dia ada di sini dan ada di sini. Kalau di sini maka dia kelasnya akan 0, kalau di sini dia kelasnya akan 1. Kan memprediksi kelas ya, seperti ini. Jadi di sini outputnya adalah hasil prediksi. Nah, bagaimana kalau salah? Kalau masih ada kesalahan, maka dikembalikan lagi ke sini. W-nya dikoreksi. Itu disebut dengan training. Jadi kalau di sini, ini ya, ini modelnya sudah tadi, kemudian compile model ini ya. Ini adalah cara men-trainingnya. Jadi model compile itu pakai loss itu bagaimana dihitung, bagaimana menghitung perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai akurasi ininya ya, berdasarkan metrik akurasi, kemudian dioptimize. Jadi W-nya tadi dioptim. Jadi keluaran kita adalah ini W yang paling tepat, yang paling minim errornya itu berapa. Di sini dihitung errornya, balik lagi, W-nya dipropagasi ke sini, W-nya dikoreksi, datanya dimasukkan lagi, W-nya masih, kalau W-nya masih kalau errornya masih tinggi, di training lagi, begitu ya. Begitu seterusnya. Kelihatannya akan lama, tetapi dengan komputer sekarang itu ini melakukan training ya. Pada saat data yang pertama dimasukkan, jadi epoch yang pertama, maka akurasinya 0,65. Jadi makin ini akurasinya tetap ya. Nah, dia akan naik di sini. Anda sudah bisa run di sini? Nah, ternyata akurasi yang paling tinggi kalau pakai 150 epoch. Jadi ini adalah datanya. Datanya ada 768 instan ya, 150 epoch. Epoch itu maksudnya begini. Jadi seluruh data dimasukkan ke sini sampai belakang, dihitung error, kemudian digunakan untuk mengoreksi parameternya W ini, maka disebut satu epoch. Tentu saja epochnya semakin tinggi, maka seharusnya errornya semakin kecil. Ya. Anda paham? Paham nggak? Pak, Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, Mau izin bertanya Pak. ya silakan. Di epoch 144 sama strip 150 itu kan ada loss Pak. Loss 0,6323. Itu maksudnya apa Pak? Dia beda sendiri itu Mana? akurasinya. 109/150 sama 144. Itu maksudnya apa ya Pak? Udah bacaan loss. 144. Sama 109, ada dua itu Pak. Ini, di sini. Ini 144 ini. Ini maksudnya. Oh. Sama kan sama yang sebelumnya. Ada loss. Kalau loss itu errornya. Oh, kalau di saya tampilannya beda Pak. Ya, mungkin aja gitu. beda. Ya, mungkin aja beda. Oh, Karena ada panjangnya. Ya. Ini karena ada nilai random ya yang dibangkitkan untuk menuju yang paling optimal itu ya. Jadi Anda bisa memvariasikan kalau epochnya ditambah apakah akurasinya akan makin naik atau tidak. Untuk sekarang seperti itu ya. Nanti ada kendala, misalnya ada kendala. Ini misalnya ya, Anda bisa set juga di tools di Keras itu, dia hanya mengupdate kalau akurasinya naik gitu. Jadi kalau nggak naik maka modelnya akan dibiarkan tetap. Itu bisa ya. Satu lagi Pak, mau izin bertanya, itu yang tadi di atasnya, yang dance,
itu kan modelnya sudah ditentukan, mendefinisikan model ya Pak. Ya. Itu kan pertama dance-nya 12, terus turun ke 8, terus dance-nya turun ke 1. Apakah selalu seperti itu Pak, akan turun? Enggak. Yang selalu seperti ini adalah input dimensinya sama yang paling belakang. Tapi yang tengah itu macam-macam variasinya. Dan ini adalah ruang kreasi kita nanti. Kita mau menghasilkan model yang seperti apa. Termasuk yang tadi saya terangkan tentang model-model transfer learning itu karena dia mengkreasikan itu hidden layer-nya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, jadi kalau coba kita run lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Kayaknya kita di sini aja sudah habis ya waktunya ya. Udah capek Anda ya. Bentar ya. Kita coba run. Lanjut aja Pak. Saya takut ngeheng nanti. Wah, nggak apa-apa ya, coba ya. Nanti oke. Harus ada yang dimatikan. Ini belum clear ya. Oh, udah. Oke. Ini datanya kecil, mudah-mudahan enggak ini. Oke, jadi ini adalah import. Ya, tentu saja Anda harus punya ini ya, Keras dan teman-temannya ini. Kalau belum punya ya harus install dulu. Caranya gimana? Tanya ke temannya. Oke, kita run di sini. Kalau misalnya Anda memiliki kendala dengan misalnya tidak punya laptop yang bagus atau apa, nanti Anda bilang ya, nanti saya carikan solusi misalnya pakai Google Colab ya. Saya akan membuat contoh juga di Google Colab. Tapi yang sekarang saya asumsikan Anda sudah terinstall di komputer masing-masing ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau saya lihat, kalau saya pakai program Bapak mentahan yang mentah-mentah begitu, itu kan error tuh. Yang bagian parameter NB epoch-nya itu ditolak. Di situ dia errornya nyuruh saya buat ganti ke epoch aja, nggak NB_epoch. Itu beda kah Pak itu parameter itu? Iya, nggak apa-apa, diganti aja. Anda harus bisa ini ya, karena untuk yang open apa namanya, yang gratis seperti ini selalu ada update ya. Jadi saya tidak pernah mengupdate yang saya punya ya, mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau Anda baru install sekarang, Anda install yang paling baru, disesuaikan saja. Berarti sama aja Pak ya? Iya. Jadi kalau ada pesan itu Anda harus bisa menyelesaikan. Itu kan apa namanya, sintaknya ada yang diupdate, Anda sesuaikan. Oh iya. Ya. Oke, saya ingin menambahkan satu line untuk model summary-nya ya. Jadi Anda ya, jadi ini berkaitan dengan load dengan kalau yang di sini itu terkait dengan import tools-nya, kemudian yang di sini adalah memasukkan datanya, kemudian ini adalah mendefinisikan mana yang sebagai variable input atau atribut input atau feature-nya, kemudian ini adalah kelasnya atau variable output. Jadi kalau Anda punya data apapun nanti ini bisa Anda pakai untuk referensi. Kemudian ini adalah mendefinisikan model yang tadi ya. Jadi kemudian ini adalah membuat network-nya. Kita lihat di sini. Oke ya, saya ingin menambahkan satu di sini. Mudah-mudahan bisa.
Wah, nggak bergerak. Bentar ya. Oke, saya ingin melihat ininya ada berapa parameter, maka di sini ya. Jadi total parameter itu yang tadi di sini, yang W ini dari depan sampai belakang itu ada berapa? W-nya ada berapa? Itu ada di sini ternyata ada dengan dua hidden layer ya, ada dua hidden layer. Jadi ada input, kemudian ini hidden layernya ada 2 layer, kemudian di output layer. Jadi ternyata ada 221 parameter. Jadi harus W-nya itu ada 221. Anda dengan cepat nanti ya, dengan model summary ini bisa melihat ininya seperti apa. Kemudian setelah itu kita ingin mengcompile model. Dengan ini macam nyacinya apa? Ini bisa Anda search dengan apa? Cara paling cepat adalah Anda bisa langsung praktek. Binary cross entropy itu biasanya untuk kasus klasifikasi itu standar pakai binary cross entropy. Kalau untuk regresi nanti Anda lihat beda. Kemudian optimizer itu ada macam-macam bisa disebutkan, dan akurasi itu biasanya standarnya pakai akurasi. Jadi Anda juga di sini bisa melihat bahwa kita bisa menambahkan layer dengan satu baris ini ya. Satu baris ini Anda tambahkan layernya. Oke, kita compile. Kemudian ini adalah ininya ada berapa? Di sini. Jadi ini apa, melakukan training. Jadi yang agak berbeda dengan yang non multi perceptron ya. Kalau Anda lihat di sini, kita bisa mendefinisikan agak bebas ya, bukan cuma hiperparameter. Hiperparameternya yang kita tentukan itu akan mempengaruhi arsitekturnya. Ya. Jadi kalau di sini Anda lihat bahwa beberapa hiperparameter Anda harus state dari awal. Tidak bisa membiarkannya sama dengan default. Seperti kalau misalnya Anda memakai model di scikit-learn itu ya, misalnya regression tree atau classification tree, maka itu untuk pertama Anda bisa biarkan sesuai dengan defaultnya seperti apa. Kalau ini Anda harus definisikan network seperti apa yang Anda ingin bangun. Bilang network itu berarti neural network ya, atau perceptron apa yang MLP apa yang akan Anda bangun. Oke, jadi kalau nggak salah pernah nanya kalau ada yang punya graphic card di komputernya, Anda install CUDA misalnya, CUDA atau akselerator yang lain, itu untuk mempercepat ini ya, proses ini kalau datanya banyak, networknya banyak, itu biasanya akan sangat lama kalau pakai komputer yang seperti saya ini ya. Jadi tidak ada graphic card-nya dan komputer lama, ini akan sangat lama. Oke, kemudian ini Bentar, Pak. Jadi cara misalnya pip install CUDA gitu ya, Pak? Ini aja, kalau Anda dari Conda coba di ini aja. Kalau Anda sudah menginstal di bawah Conda, itu Anda semuanya help-nya pakai Conda ya. Install pertamanya pakai Conda kan, Anaconda kan? Iya Pak, pakai Anaconda. Iya. Kalau Anaconda itu kalau dia library-nya ada di Conda, Anda pakai Conda install apa gitu. Kalau nggak ada baru pakai pip dari luar Condanya. Ya. Oke Pak. Jadi nanti Anda bisa eksperimen seberapa cepat bisa. Termasuk ini ya, CUDA kerasnya. Jadi Anda ininya bukan keras tapi CUDA keras.
Jadi bukan hanya Anda kalau Tapi hobi main game pasti ngerti ya istilah-istilah itu ya. Nah, ini ternyata akurasinya 75% dengan ini. Jadi misalnya kita ingin mendefinisikan ini ya, kita training lagi. Epoch ya. Jadi dia minta diganti epoch ya, epoch saja. Oke. Saya misalnya epochnya 300 gitu. Mudah-mudahan tidak lama. Sudah selesai belum? Belum ya? Install kudanya dia minta arahkan ke reponya Pak, repo Anaconda Pak ya. Iya, kalau Anda ininya ke Anaconda ya, kalau Anda mau update seperti itu ya, Anda bikin dulu virtual environment ya, biar yang Anda buat selama ini tidak kacau. Itu Anda menginstalnya, kalau bikin perubahan, itu di virtual environment. Jadi, setiap, kalau Anda ingin misalnya penasaran dengan fasilitas ini gitu, pengen install gitu, Anda bikin virtual environment dulu, baru installnya di situ. Biar jangan root langsung ya. Ya, biar tidak mengganggu yang sebelumnya. Saya tadi langsung di root Pak. Ya, jadi bikin virtual environment selalu dipraktekkan seperti itu ya. Jadi seringkali kalau ada yang tesis gitu, bimbingan orang lain tuh nanya, saya pusing gitu, ini Anda habis update apa ini gitu. Jadi selalu bikin virtual environment, satu project itu kalau bisa sih satu virtual environment. Tapi di tiap-tiap masing-masing virtual environment itu harus install library satu paket masing-masing lagi nggak Pak? Atau enggak Pak? Kalau nggak salah iya ya, Anda bisa coba. Iya, harus install satu-satu lagi Pak. Kalau di root kan sekalian udah semua langsung di situ. Ya, tapi bisa ya enggak sih, kalau cuma kuda aja kayaknya enggak sih. Cuma kalau misalnya Anda jadi menginstal Python-nya yang versi 38 misalnya, itu mungkin akan mengganggu sama yang Anda sebelumnya. Atau berapa sampai sekarang ada berapa ya? 39 sudah ada belum? Seperti itu ya. Ya Pak. Tapi kan kuda Anda install, kuda kerasnya juga pakai kuda keras. Kalau yang ini Pak, kalau saya cari di Anaconda, yang keras itu ada library yang punya keras itu keras GPU. Itu sama juga Pak, membantu juga Pak. Iya. Ya, pakai maksud saya kuda keras tadi itu. GPU. Soalnya saya sudah coba install, memang Pak naik, saya lihat ininya. Progresnya naik. Kecepatannya ya. Pusingnya. Iya, betul Pak. Jadi Anda bayangkan ya, kalau pakai misalnya ya, deep learning itu misalnya yang model yang dibangun oleh Google itu misalnya yang transformer, kelas deep learning yang transformer untuk text mining itu pakai mesin yang punya Google, itu kan mesinnya pasti bagus ya. Itu bisa untuk melakukan train itu bisa 1 minggu gitu. Anda bayangkan itu berapa miliar itu ininya. Ya, kita nggak usah yang seperti itu, tapi feelingnya ada ya seperti itu ya untuk. Jadi kalau kita lihat ini, kita tambah epochnya jadi 2 kalinya, ini berapa kita lihat di sini. Akurasinya jadi 80,34% gitu ya. Nanti ada batasnya. Nah, nanti kita lihat bahwa Anda tidak boleh seenaknya menaikkan epoch ya. Jadi menaikkan epoch itu seperti Anda punya anak terus diulang melatih membaca 150 kali sama
300 kali gitu. Jangan-jangan anaknya itu tidak belajar membaca tetapi menghafalkan apa yang dilihat gitu ya. Jadi kalau dapat bacaan yang lain dia tidak bisa, atau mungkin pernah ngalami, kalau saya zaman dulu ngalami gitu ya, di bukunya dibalik itu masih bisa baca, berarti dia ngapalin gitu ya. Itu enggak, itu perumpamaan itu harus dipakai pada saat melakukan training di multi-level atau deep learning ya. Jadi tidak boleh membuat epoch itu banyak, melatih terus-menerus sampai machine learning itu seperti menghafal pola datanya, gitu ya. Tapi untuk sekarang Anda lihat bahwa semakin lama dilatih maka akurasinya makin bagus. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua itu contoh tentang menggunakan, oh ya, ini pakai cross validation. Jadi kalau ini Anda bisa lihat di sini ya. Mungkin yang terkait dengan ini adalah di sini. Kalau pakai cross validation itu seperti apa? Tentu saja akan makin lama ya, karena datanya dibagi 10 kali, 9 untuk training, 1 untuk testing, begitu seterusnya. Kemudian, nah ini memadukan keras dengan scikit-learn. Kita ingin mengoptimalisasi hiperparameternya. Kemudian yang ini adalah project. Jadi kalau Anda melakukan klasifikasi, Anda bisa lihat di sini. Ini end to end ya. Jadi Anda lihat dengan baca seperti ini, Anda sudah bisa baca bahwa ini bagian arsitekturnya. Oh, itu di sini. Ada 4 layer. Yang pertama, kemudian 3 layer yang kedua. Oke, 3 layer karena dia 3 kelas ya. Oke, di sini. Kemudian ini adalah classification untuk sonar, datasetnya Anda lihat. Nah, ini ada banyak sekali, atributnya ada 60. Oke, silahkan nanti dicoba-coba. Ini dengan regression. Nah, ini regression. Jadi seperti tree, maka multi-level perceptron itu bisa dipakai untuk classification dan regression. Oke, silahkan diekspor ya. Ini tentu saja banyak sekali contoh di luar yang lebih komprehensif, lebih dalam, tetapi paling enggak dengan pengantar ini Anda tahu paths belajarnya seperti apa ya. Jadi yang penting adalah kalau lihat programnya jangan dilihat rumitnya dulu, tetapi strukturnya seperti apa, mana bagian input, mana bagian yang mendefinisikan model, mana yang mengcompile, kemudian mana yang dia mengevaluasi modelnya. Gitu ya. Oke, kita sudah lewat agak lama ya, maaf ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, selamat mencoba. Kita insya Allah pertemuan kalau enggak Selasa malam, Rabu malam ya, saya usulkan, saya jadwalkan untuk berganti yang kemarin. Oke. Bisa ya jam 7 gitu ya, bisa ya, jam 7 lewat 10. Bisa Pak. Oke, gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan.